Thanos adalah sosok yang hidup dengan satu prinsip utama. Keseimbangan adalah hukum tertinggi semesta. Ia percaya bahwa kehancuran terjadi bukan karena kejahatan, melainkan karena ketidakseimbangan, populasi yang terus naik, sumber daya yang menipis, dan keserakahan makhluk hidup. Dari tragedi planet Titan yang hancur, Thanos melihat bahwa kebaikan tanpa ketegasan justru membawa bencana. Bagi Thanos, visi lebih penting dari popularitas. Ia tidak peduli disebut gila, monster, atau penjahat. Ia percaya bahwa kebenaran kadang berdiri sendirian. Filosofinya sederhana namun ekstrim. Jika orang lain takut bertindak, maka seseorang harus melakukannya, meskipun dibenci. Pengorbanan adalah inti dari setiap keputusan besar. Ia mengorbankan pasukan, waktu, bahkan putri yang paling ia cintai, Gamora. Ini menunjukkan bahwa baginya, cinta pribadi tidak boleh mengalahkan tujuan universal. Ia yakin bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani menanggung rasa sakit yang tak sanggup dipikul orang lain. Thanos juga mengajarkan bahwa ketegasan lebih kuat dari kekuatan fisik. Dengan 6 batu infinity, ia bisa melakukan apapun, namun kekuatannya yang sebenarnya adalah tekad yang tidak tergoyahkan. Banyak karakter lebih kuat darinya, tetapi sedikit yang memiliki konsistensi seperti dirinya. Meski caranya salah, filosofi hidup Thanos mengandung pelajaran. Dunia membutuhkan keseimbangan. Tujuan besar memerlukan keberanian besar. Pengorbanan adalah harga dari perubahan. Dan kadang, jalan yang benar bukanlah jalan yang disukai banyak orang. Bagi Thanos, hidup hanya punya satu arah. Aku tak terelakkan. Thanos juga menunjukkan bahwa keyakinan tanpa disiplin hanyalah omong kosong. Banyak orang punya impian menyelamatkan dunia, memperbaiki hidup, atau mengubah masa depan. Tapi Thanos menunjukkan bahwa visi tanpa proses, tanpa kerja keras, tanpa ketabahan, hanya akan menjadi mimpi kosong. Ia menempuh perjalanan panjang, planet demi planet, menghadapi kekalahan, kehilangan, dan perlawanan tanpa henti, tetapi tidak pernah berhenti. Satu pelajaran besar lainnya adalah bahwa Thanos memahami waktu. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, dan tidak bertindak gegabah. Baginya, setiap langkah adalah bagian dari rencana besar. Inilah cerminan filosofi bahwa hidup bukan tentang kecepatan, tetapi arah. Banyak orang berlari cepat, tapi ke arah yang salah. Thanos berjalan perlahan, tetapi ke arah yang ia yakini benar. Ia juga mengajarkan bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Thanos melawan rasa cintanya pada Gamora, melawan keraguannya, melawan rasa bersalah. Ia tahu bahwa keputusan besar selalu disertai konflik batin besar. Namun, ia tetap memilih bergerak. Filosofi ini menyoroti bahwa hambatan terbesar dalam perjalanan hidup bukanlah dunia luar, tetapi hati yang ragu. Setelah snap, Thanos tidak merayakannya. Ia tidak membanggakan kekuatannya. Ia memilih mengasingkan diri. Ini mengajarkan bahwa orang yang benar-benar yakin dengan tujuannya tidak membutuhkan pengakuan. Mereka hanya ingin melihat misinya selesai, bukan dipuji. Thanos adalah simbol dari komitmen absolut. Sebuah gambaran ekstrim tentang bagaimana seseorang bisa memegang visi sampai akhir, meskipun seluruh dunia menolaknya. Dalam sisi gelapnya, ia mengingatkan kita bahwa keyakinan tanpa belas kasih bisa berubah menjadi tirani. Tujuan besar tanpa kebijaksanaan bisa berujung kehancuran. Dan semangat untuk menyelamatkan dunia bisa menjadi bahaya ketika tidak diimbangi empati. Thanos memandang semesta sebagai tempat yang netral, tidak peduli pada penderitaan, tidak peduli pada harapan. Karena itu, ia percaya bahwa kitalah yang harus menciptakan makna dan arah hidup, bukan menunggunya datang. Inilah sebabnya ia tidak menunggu keajaiban. Ia menciptakan jalannya sendiri, bahkan jika jalannya penuh darah dan air mata.
Filosofi lain yang kuat dari Thanos adalah bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemenangan, tetapi dari keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak ingin diambil siapapun. Banyak pemimpin bicara tentang perdamaian dan perubahan, tetapi sedikit yang berani mengambil langkah pertama. Thanos tidak menunggu konsensus. Ia bertindak meski seluruh galaksi menentangnya. Baginya, kesederhanaan adalah bentuk kebijaksanaan. Setelah mencapai tujuannya, ia tidak hidup mewah. Ia memilih hidup sebagai petani, jauh dari peperangan. Ini menunjukkan bahwa ambisinya bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang keyakinan. Ketika tugasnya selesai, ia tidak lagi mencari kehormatan atau pengaruh. Namun yang paling menarik dari Thanos adalah keyakinannya bahwa takdir adalah sesuatu yang harus ditegakkan, bukan ditunggu. Ia memandang dirinya sebagai alat semesta, bukan dewa, bukan raja, hanya seseorang yang bersedia melakukan hal yang paling tidak ingin dilakukan siapapun. Dengan segala kegelapannya, Thanos mengajarkan bahwa hidup membutuhkan keberanian untuk melihat kebenaran yang tidak ingin kita akui. Ketegasan ketika dunia dipenuhi keraguan. Visi jangka panjang, bahkan ketika orang lain hanya melihat hari ini. Dan kesiapan untuk memikul beban besar demi perubahan besar. Thanos mungkin penjahat, tetapi filosofinya mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu memiliki harga, dan hanya sedikit yang benar-benar siap membayarnya. Thanos juga menggambarkan bahwa kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari perjalanan. Saat Avengers membunuhnya di awal Endgame, itu bukan momen ketakutan baginya. Ia menerima takdirnya dengan tenang. Ia memahami bahwa setiap tindakan besar selalu mengandung risiko besar. Filosofi ini mengajarkan bahwa seseorang yang benar-benar percaya pada visinya tidak akan mundur hanya karena kemungkinan gagal. Bahkan ketika ia kalah, ia tetap tegak karena ia yakin apa yang ia lakukan telah lengkap. Thanos pun mengajarkan bahwa ketenangan adalah kekuatan. Ia tidak pernah terlihat terburu-buru, tidak reaktif, tidak emosional berlebihan. Ini menunjukkan bahwa kendali atas diri sendiri adalah senjata paling penting sebelum mengendalikan dunia luar. Ia mempraktikkan filosofi pemimpin yang tidak dikuasai amarah, meski ia punya kekuatan untuk menghancurkan planet. Pelajaran lain dari Thanos adalah melihat dunia dari perspektif jangka panjang. Ia tidak terjebak dalam masalah kecil atau konflik sementara. Ia memandang ribuan tahun ke depan, bukan hanya esok atau lusa. Hal ini mengajarkan kita bahwa keputusan besar dalam hidup harus dipikirkan secara luas, bukan sekadar berdasarkan keuntungan sesaat. Ada pula sisi ironis yang menjadi salah satu filosofi terpenting. Thanos menunjukkan bahwa niat baik tanpa cara yang benar bisa berubah menjadi bencana. Ia ingin menyelamatkan alam semesta, tetapi caranya menghancurkan separuh kehidupan. Inilah pengingat bahwa tujuan mulia tidak membenarkan semua tindakan. Tanpa kompas moral, sebuah visi besar bisa berubah menjadi tragedi besar. Thanos juga menggambarkan bahwa setiap kekuatan memiliki konsekuensi. Ketika ia memiliki batu keabadian, ia memahami bahwa kekuatan itu tidak boleh dipakai sembarangan. Ia tidak memakainya untuk menjadi raja, dewa, atau penguasa. Ia menggunakannya hanya sekali, kemudian menghancurkannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan menahan diri.